Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Juliani, NIM 856789706. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA tentang mengamati struktur dan fungsi telinga. Adapun tujuan dalam melakukan praktikum ini, yang pertama, mengetahui bagian-bagian telinga manusia. Yang kedua, memahami fungsi setiap bagian telinga dalam proses mendengar. Saksikan video selanjutnya. Struktur dan fungsi telinga. Telinga luar. Bagian pertamanya adalah bagian telinga luar. Penting dipahami bagian telinga ini terdiri dari pina atau daun telinga dan terlihat pada sisi kepala dan saluran telinganya. Pina atau daun telinga. Pina atau daun telinga merupakan bagian yang tampak dari telinga. Pada bagian ini biasanya tersusun dari tulang rawan yang bentuknya lebih keras dan cenderung tertutup oleh kulit. Kemudian untuk fungsinya, bagian ini tugasnya adalah biar bisa mengumpulkan suara dari lingkungan sekitar dan langsung mengarahkannya pada saluran telinga. Kemudian saluran telinga merupakan jaluran yang nantinya mengarah pada bagian telinga tengah. Pada bagian salur telinga ini terdapat adanya kelenjar yang mampu memproduksi zat yang namanya cerumen atau airwax. Fungsi dari zat ini adalah untuk melindungi saluran telinga dengan cara merekatkan hewan kecil atau kotoran yang masuk dan bisa mencegah terjadinya infeksi. Bagian telinga yang melindungi telinga dari kotoran adalah saluran ini. Telinga bagian tengah. Di mana letak telinga saraf tengah? Bagian kedua dari telinga adalah bagian tengah. Pada bagian tengah ini disebut juga sebagai rongga yang berisi udara dan letaknya ada di antara telinga luar dan dalam. Sama halnya dengan telinga bagian luar, bagian ini terdiri dari banyak komponen penting seperti tabung eustachius, gendang telinga, dan tulang-tulang pendengaran. Adapun beberapa bagian yang masuk bagian telinga tengah. Yang pertama, tabung eustachius. Maksud dari tabung eustachius ini adalah tabung sempit yang menghubungkan antara bagian tengah dan bagian belakang hidung. Tugasnya adalah untuk menjaga agar tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga nanti tetap seimbang. Jadi, bagian telinga yang berfungsi sebagai alat keseimbangan terletak di bagian ini. Tulang-tulang pendengaran atau oksikel. Tulang ini terdiri dari molus, menempel pada gendang telinga, incus, melekat pada malleus, dan stapes, menempel pada incus dan menjadi tulang terkecil pada tubuh. Tulang ini memiliki fungsi untuk mentransmisikan getaran dari gendang telinga ke koklea bagian dalam telinga. Gendang telinga atau membran timpani. Bagian ketiganya adalah gendang telinga. Bagian ini merupakan sepotong jaringan tipis yang terletak pada akhir dari saluran telinga. Jika dilihat dari fungsinya adalah mampu menerima gelombang suara yang nantinya bisa masuk ke saluran telinga dan bisa mengubahnya menjadi bentuk getaran. Telinga bagian dalam. Bagian telinga yang ketiganya adalah bagian telinga dalam. Bagian ini cocok untukmu yang pengen tahu apa yang terdapat pada rumah siput di bagian telinga. Penting dipahami juga bahwa bagian telinga yang harus dibersihkan secara teratur adalah bagian dalam. Adapun untuk bagian dalam telinga terdiri atas beberapa hal penting di bawah ini. Yang pertama, saluran setengah lingkaran. Bagian ini terlihat mirip dengan 3 tabung kecil yang memiliki hubungan atau saling terhubung. Uniknya di dalam bagian ini terdapat cairan yang dilapisi oleh rambut kecil. Sementara untuk fungsinya adalah membantu menyeimbangkan tubuh nantinya saat bergerak. Cairan ini akan bergerak dan menggerakkan rambut kecil. Kemudian koklea. Bagian keduanya adalah koklea yang memiliki bentuk mirip dengan siput, sementara untuk tugasnya adalah bertanggung jawab biar mengubah getaran dari telinga tengah menjadi sinyal saraf. Pada bagian dalam koklea biasanya terdapat rambut kecil yang mengubah getaran menjadi impuls listrik. Kemudian saraf koklea ini akan mengirimkan impuls listrik menuju ke otak untuk diterjemahkan sebagai suara. Bagaimana cara telinga mendengar? Penting dipahami, proses pertama yang dilakukan adalah adanya suara di sekitar, biasanya berupa getaran atau gelombang. Lanjut nantinya semua itu akan ditangkap oleh telinga bagian luar.
Kemudian getaran yang sudah dirasakan akan langsung diteruskan menuju saluran telinga sehingga bisa memberikan efek menggetarkan bagi gendang telinga atau bagian membran timpani. Nantinya gendang telinga akan ikut bergetar dan getarannya bisa langsung masuk ke tulang pendengaran. Langkah selanjutnya adalah tulang pendengar ini akan memperkuat getaran dan mengirimkannya ke telinga, tepatnya pada telinga bagian dalam. Jika sudah sampai, getaran akan diubah menjadi bentuk impuls listrik dan dikirimkan menuju saraf pendengaran yang ada di bagian otak. Jika sudah, langkah berikutnya adalah otak langsung menerjemahkannya impuls menjadi suara. Prosesnya memang panjang meskipun kita dalam prakteknya berlangsung begitu cepat seolah suara memang langsung masuk ke telinga. Penting dipahami bahwa dalam hal ini telinga memang enggak hanya memiliki fungsi sebagai organ utama dalam indera pendengaran suara, melainkan juga untuk kebutuhan keseimbangan tubuh. Semua fungsi tersebut nantinya akan saling dukung dengan kerjasama bersama organ lain. Organ yang bergabung di dalamnya langsung menerima dan mengirimkan sinyal menuju otak untuk memprosesnya. Dapat kita simpulkan dari praktikum kita ini bahwa telinga adalah organ kompleks yang berfungsi ganda sebagai indera pendengar dan pengatur keseimbangan tubuh. Keseluruhan proses ini dilakukan dengan cara menangkap gelombang suara, mengubahnya menjadi impuls listrik, serta mendeteksi perubahan posisi kepala agar tubuh tetap stabil.